Oke, halo guys. Readingan ini temanya untuk kita melihat siapapun dia ini, ya, kemungkinan udah jadi pasangan atau gebetan. Kita lihat apa yang dia sedang rasakan ke kamu, ya, dan apa yang sedang dia pikirkan ke kamu. Pilihannya ada di sebelum video ini dimulai. Kalian bisa pilih daun. Pilihannya 1 sampai 4. Kita mulai dari pilihan pertama, daun pertama. Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan ke kamu saat ini, right now. Okay. Observe. Kalau di tarot biasa ini Hangman, the Devil, or Master. Giving and receiving, 6 of Pentacles. Healing begins, 6 of Swords. Kita lihat main energinya. Moving on. Oke, aku melihat di sini kemungkinan besar ini ada 2 hal. Aku melihat di sini seperti orang yang take it or leave it. Jadi orang ini bisa jadi ini ada 2 skenario, ya. Bisa kamu masih bersama orang ini, statusnya masih ada, atau kamu sudah tidak bersama orang ini. Oke. Dan aku lihat kalau kamu yang masih bersama orang ini, aku ngerasa di sini juga ada the Devil. Dan the Devil ini bicara tentang satu hubungan yang sudah banyak sekali masalahnya. Dan aku ngelihat dia lagi bertanya dalam dirinya. Dia lagi mencoba melihat ke semua arah. Apakah hubungan ini harus dia lanjutkan, dia benahi? Apakah kamu itu memang orang yang bisa panjang sama dia, melihat dari personality kamu, melihat dari karakter kamu? Dia lagi mengobserv, dia lagi memperhatikan. Dan apakah hubungan ini sebenarnya di tahap seperti ini, apakah bisa diselamatkan kalau memang kamu masih mau? Bisa, tapi harus ada perbaikan nyata. Perbaikan nyata itu dimulai dari diri sendiri. Ini yang sering aku bilang, kalau kamu memang punya masalah dengan relationship, kamu nggak tahu bagaimana membangun hubungan yang sehat, baiknya kamu coaching untuk kamu jadi tak paham sebetulnya apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kamu. Karena dengan reading tarot, kamu kan cuma reading doang. Kamu cuma mendengarkan, kamu tidak melakukan apa-apa. Remember that. Masalah itu nyata. So, untuk masalah itu bisa dibenahi, harus ada perilaku yang nyata, gitu loh. Gak usah ngomong dia, gak usah nunjuk dia,
dari kamu dulu. Karena satu hubungan itu bermasalah pasti ada dari dua belah pihak. Oke? So, aku ngelihat di sini dia sedang memperhatikan. Dan aku ngerasa mungkin di sini dia merasa ada hal-hal yang dia tidak merasa dia mendapatkan dari kamu. Aku nggak tahu itu apa. Karena ini general juga, masing-masing dari kalian mungkin berbeda. Dan dia merasa capek sama hubungan ini, dia capek. Tapi di satu sisi, apakah dia masih punya perasaan? Aku lihatnya ada, tapi sudah menurun. Dan dia merasa, ya cinta aja nggak cukup. Ya emang benar, cinta aja nggak cukup. Harus ada pembuktian nyata dari keadaan sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi situasi, bagaimana kamu memperlakukan dia, bagaimana kamu sebagai pasangannya memahami dia. Karena di sini aku lihat dia tidak merasa seimbang, atau bisa jadi dia merasa tidak pas, ada yang tidak pas dalam hubungan kalian. The Moon. So, kalau kartunya keluar The Moon, meaning dia benar-benar dalam keadaan yang dia benar-benar nggak tahu dia harus gimana. Dia belum tahu apa yang harus dia pilih sekarang. That's why they just sit and observe. Okay, they wanna know if this relationship can move forward or not. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak? Because mungkin beberapa dari kalian nih, aku ngerasa hubungan ini mungkin kamu terlalu posesif. Mungkin kamu terlalu apa ya? Aku ngerasa di sini sense of respect-nya berkurang. Dia sudah tidak tidak menghargai kamu seperti dulu. Dan dia ngerasa dia sudah mencoba memberikan apa yang dia bisa. Ini untuk skenario pertamanya. Untuk skenario kedua, aku lihat keadaannya kemungkinan kalian udah nggak bersama. Kemungkinan besarnya kalian nggak bersama. Dan aku ngelihat di sini dia nggak bisa move on. Ini untuk yang kalau skenario kedua. Ini aku nggak tahu. Aku ngelihatnya di sini beneran ada dua skenario yang aku rasain. Dia nggak bisa move on. I feel like dia nyoba untuk move on, tapi dia nggak bisa. Makanya masih ada The Moon. Dan di situ dia mencoba untuk melihat apakah kalian sebenarnya memang harusnya bersama. Ini malah kebalikannya. Kalau aku lihat skenario yang kedua, ini malah kebalikannya dari skenario yang pertama. Dan aku ngelihat dia ini aku cuma ngomong skenario yang kedua ya. Skenario ke satu udah selesai. Aku ngerasa dia pernah merasa sangat bahagia sama kamu. Dan ada rasa penyesalan. Ada rasa menyesal, mungkin dia yang mengakhiri. Mungkin dia gak berpikir panjang. Mungkin dia terbawa emosi. Dan sekarang kalian udah gak kontekan. Itu membuat dia ngerasa benar-benar kayak menyesali apa yang pernah dia lakukan. Dan aku ngelihat di sini dia sedang berpikir ke arah komitmen yang lebih tinggi. Mungkin ya engagement atau married. Yeah, they think about marriage. Dan di sini di dua kartu ini aku ngerasa ada penyesalan yang cukup dalam. I think deep inside, they know actually they love you. Dan
Mungkin dia pernah melukai kamu. Dan dengan dia mengingat dia pernah melukai kamu, itu penyesalannya bertambah dalam. Kayak orang yang, why should I hurt someone that so dear to my heart, so important for me? Let's say he's a he ya. Dia merasa, so he thinks like, he feels like he feels like he wants you so much. Dan aku ngerasa di sini dia merasa kamu itu sebenarnya pilihan yang terbaik. Dia mungkin belum pernah merasakan perasaan yang begitu dalam sebelumnya sama orang lain. But Six of Pentacles, okay. But they feel it with you, okay. And aku lihat di sini Six of Pentacles, dan di tengahnya the World. So they feel like you can complete each other. So aku ngerasa mungkin kalian punya personality yang bertolak belakang, but you complement each other actually. Kalian tuh saling mengisi. And they really broke down. They really broke down when thinking about you. And aku ngerasa di sini they still want you and desire you. Dan aku ngelihat di sini ada kartu Healing Begins. Ya, aku ngelihat dia masih di dalam regretnya, masih di dalam penyesalannya, masih. Tapi udah hampir mau keluar kalau aku lihatnya. Dan aku ngerasanya di sini bukan cuma menyesal, tapi dia lebih jauh memahami dirinya, apa yang dia inginkan. Mungkin selama dia pacaran sama kamu dulu atau selama dia dekat sama kamu, dia nggak benar-benar tahu apa yang dia inginkan. Dia nggak benar-benar paham sama dirinya sendiri, dan dia nggak benar-benar bisa ngelihat kamu tuh seperti apa. Mungkin dia pernah. Karena di sini ada the devil itu juga bicara tentang fear. Okay, so maybe in the past they were actually full of fear. Jadi dia nggak bisa ngelihat everything clear. Okay, kita lihat fear-nya dia tuh apa sebetulnya. Kalau lihat dari sini, aku ngelihat salah satu fear-nya dia itu adalah dia tidak berani untuk terbuka. Nggak berani membuka hati. Orang yang nggak berani buka hati bukan berarti dia nggak mampu mencintai ya. Itu beda cerita. Tapi dia takut untuk berkomitmen secara hati. Kan orang punya status belum tentu komitmen. Belum tentu hatinya berkomitmen, paham nggak? Two of Wands. See? Three of Swords. Dia takut sakit hati. Dia takut memberikan hatinya. Dia takut. Kalau orang yang takut kayak gini biasanya dia fear of intimacy. Dia takut kalau dia sampai benar-benar jatuh cinta sama kamu. Dan dia takut mengharapkan kamu. Dan tiba-tiba kalau satu hari kamu gak ada, dia gimana? Dia takut untuk being vulnerable. Vulnerable itu menurut dia tuh kayak sesuatu hal yang menakutkan. So they keep trying, they always trying to be, you know, logic, and they don't want to just, you know, in the flow. So I believe their biggest fear is actually fear of getting hurt. That's their biggest fear. But now aku ngeliatnya, they're actually paying the things they have done in the past. But, well, you know, sometimes we have to experience this kind of, you know, this kind of emotions and feelings for us to actually be more mature and
raising our consciousness, raising our awareness. You know? I feel they feel lonely. They feel lonely. They feel like basically, I feel like they blame themselves too much. They blame themselves too much. Dia menyalahi dirinya terlalu banyak sih. Okay, I just fucked up. I'm stupid. Something like that. How can I did this to her? Something like that. Start. So, yeah, they're still. See the Ten of Swords. They're still in the process of healing, actually. A deep one. So, aku ngerasa di sini ada epiphany atau awakening at some point. I feel like deep inside, they really, really wish they haven't done what they did. Jadi aku ngerasanya kayak dia berharap, kayak, ya bukan berharap gimana ya, kayak aku ngerasa ada di dalam diri dia kayak berharap kamu gak membenci dia. I don't know why, but I feel like they really, really regret about something they have done in the past. What they have done to you in the past, itu benar-benar menyiksa dia. That makes him really, really suffering. Ten of Swords. What can you say? Ten of Swords is something like it's like the swords really, really kayak menusuk kamu ke dalam banget gitu. So, I feel like this is something big, and this actually should make a breakthrough. Dia harusnya bisa melihat kehidupan dirinya dia, kamu dari kacamata yang berbeda sekarang, gitu loh. Okay, so kita lihat di video lanjutannya. Bagaimana dia berpikir tentang kamu, bukan cuma masalah hubungan kamu sama dia ya, tapi tentang diri kamu. Dan apa yang akan dia lakukan? Akankah dia datang ke kamu atau tidak? Kita lihat di video lanjutannya. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sekarang kita baca untuk nomor 2. Bagaimana pikiran dan perasaan dia ke kamu? Release. Lead. Control. Wow, semuanya major. Teach. Kita lihat main energinya. Throat chakra. Okay.
Aku merasa di sini ada unspoken words, ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak pernah diungkapkan, tidak pernah dibahas, tidak pernah dibicarakan, dan selalu dipendam. Bisa jadi ini dari sisi dia, ada hal-hal yang dia simpan, dia nggak pernah omongin. Aku ngelihat kenapa dia ngomongin ada hubungannya dengan pride, ada hubungannya dengan gengsi ya, pride. Kalau aku lihat, jadi mungkin selama ini kalian banyak menduga-duga dia ini kenapa sebetulnya. Kita lihat. Aku ngerasa orang ini memang bukan orang yang gampang bisa ngomong sama orang tentang apa yang dia hadapin. Bisa jadi kamu perempuan, dia laki-laki. Semua hal itu tentang diri dia, tentang hidup dia, tentang ketakutan dia, tentang mimpi dia, semua itu bahkan kalau aku lihat di sini kemungkinan besar dia bahkan juga teman-temannya pun nggak tahu dia tuh seperti apa dalam-dalamannya. Orang-orang cuma tahu dia dari bungkus luar yang mungkin dia pengen ngasih lihat itu ke orang. So the real self, ya, the true self-nya itu nggak ada yang tahu. Dia tuh seperti apa. So when you're in a relationship with this kind of person dan kamu nggak tahu bagaimana cracking buat orang seperti ini merasa, karena orang seperti ini tuh biasanya dia sangat butuh keamanan dan kenyamanan saat dia bercerita, dan orang seperti ini nggak bisa dipaksa. Kalau kamu berhubungan dengan orang seperti ini dan kamu kebingungan, yang kamu butuhkan itu coaching. Kamu harus belajar bagaimana cara bertanya yang benar tuh gimana. Karena kalau kamunya perempuan especially, meaning that kamu belum embody a feminine energy yang membuat orang seperti ini tuh bisa nyaman sama kamu. Karena tidak semua orang sama. Dan banyak orang yang justru mereka tidak berani cerita kalau mereka merasa akan dijudge, akan dihakimi, atau tidak nyaman sama, belum merasa nyaman sama keadaan. Mereka butuh kondisi tertentu. Nah, kalau kamu nggak bisa menciptakan kondisi seperti itu, kamu nggak bisa sama orang kayak gini. Ya sebenarnya mau sama laki-laki manapun, kamu harus tahu bagaimana kamu berinteraksi sama mereka. Dan pingin tahu itu nggak harus selalu secara verbal, bisa non verbal. Nah ini yang banyak tidak dipahami oleh perempuan-perempuan yang semuanya maunya diomongin. Ya aku kan butuh tahu, makanya aku bertanya. Well, in a way itu nggak salah. Tapi saat kita melihat ke dalam sekali, ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Kalau saja kamu mampu mengobservasi. Dan untuk mengobservasi yang benar-benar true, butuh kestabilan diri. Oke? Di sini aku ngelihat dia sedang bingung sama sesuatu. Aku belum tahu ini sesuatunya apa. Dia sedang bingung sama sesuatu hal yang dia belum, mungkin bisa jadi dia belum pernah ngomongin ini ke siapapun. Tapi dia simpan sendiri, dan di dalamnya dia tuh lagi lumayan kayak apa ya? Juggling ya, bahasanya tuh juggling sebenarnya. Aku nggak tahu bahasa Indonesia apa sih juggling.
dibilang menimbang-nimbang juga bukan sih, kayak menjalani dua hal sekaligus gitu. Tapi kayak udah agak lumayan kewalahan. Dan aku ngelihat di sini aku ngerasa dia itu punya kontrol diri yang baik sebenarnya. Mengontrol diri untuk tidak terlihat lemah, mengontrol diri untuk terlihat stabil. Jadi banyak orang yang menganggap dia itu ya orang yang stabil, dia itu orang yang detached, dia itu orang yang logik, which is ya nggak salah juga. Tapi bukan berarti orang logik itu nggak emosional kan? Dia orang yang sulit untuk mengekspresikan perasaan. Dan biasanya orang kayak gini punya masa kecil yang dia apa-apa sendiri. Jadi dia sudah biasa apa-apa dipendam sendiri, apa-apa dipikirin sendiri, apa-apa dirasain sendiri. Jadi dia tidak terbiasa dari kecil untuk dan biasanya yang begini itu there was an absence of the parents, both or either one of them. Jadi waktu kecil mungkin dia orang tuanya mungkin sibuk, atau orang tuanya mungkin ya punya anak banyak, jadi dia tidak merasa dipahami, dia tidak merasa cukup kasih sayang intinya. Dan sampai sekarang dia lacking itu. Gitu loh. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kamu yang beresin, harus dia. Tapi apakah kamu bisa menginspirasi? Bisa. Kamu bisa menginspirasi dia. Tapi namanya menginspirasi, kamunya juga harus beres dulu. Jadi kamu yang bisa menunjukkan dengan dirimu, bukan dengan perkataanmu. Dengan apa yang kamu lakukan. Itu akan membuat dia lebih berani untuk mengungkapkan. Dan tergantung juga cara kamu berinteraksi sama dia seperti apa. Dan ini semua aku ajarin dalam coachingku. Bagaimana kamu berinteraksi. Dan itu akan membuat orang merasa nyaman dan merasa didengarkan. Kalau yang aku lihat di sini, rasa dia untuk mengekspresikan diri, ini salah satu masalah terbesar dia. Bukan dengan sengaja dia nggak mau ngasih tahu. Dia sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Jadi dengan siapapun dia begitu. Tergantung nanti pasangan yang seperti apa yang bisa menginspirasi dia untuk bisa keluar dari siklus itu. Bisa kamu, bisa bukan kamu. Nah, kalau kamu memang pengen jadi, kamu benar-benar mau sama orang ini, kamu harus belajar untuk bagaimana menginspirasi dia. Aku ngerasa kadang dia itu lebih cenderung jadi sama orang kayak gini. Pay attention to their action, not their words. Kalaupun ada their words, itu ada hal-hal yang kadang penting tapi buat dia penting, mungkin buat kamu biasa aja. So sama orang kayak gini, you really need to observe. Bukan bertanya secara verbal, tapi observing. Kita lihat. Aku ngerasa ada di dalam diri dia yang merasa not good enough for you. Mungkin tidak dia betul-betul tunjukkan. Tapi di sini aku ngerasa ada part of him yang ngerasa I'm not good enough for you. You are too good for me. Mungkin kamu ngerasa apanya sih? Gue ngeliat lo bagus-bagus aja. Well, buat orang yang begini, ya buat dia sendiri enggak. Gitu. Dan aku ngeliat dia
ngelihat kamu itu orang yang seharusnya bisa mendapat yang lebih baik, dan ada pertanyaan di dalam diri dia, atau mungkin tanpa sadar pernah dia omongin ke kamu walau mungkin kamu gak sadar, atau mungkin nyerempet like why you want to be with me, something like that. Pokoknya intinya walaupun gak dengan kata seperti itu, gak exactly seperti itu, tapi ada arah ke sana. Kalau kamu mungkin ingat-ingat atau apa, mungkin bukan dari omongan tapi dari kelakuan. Dan karena dia merasa seperti itu, dia bingung. So, dia kayak, aku ngeliatnya dia kayak orang yang lagi mentok. Dan kamu dekat sama orang kayak gini, kamu akan ngerasa kayak either di abandon sama dia, tidak dicuekin, atau kamu merasa dia menjauh. Karena memang orang yang begini energinya detach. Aku ngerasa ini orang punya fear of attachment or fear of intimacy juga. Aku ngerasa dia tuh banyak mikir ke masa depan. Kayak dia ngelihat kamu sama dia itu banyak sekali perbedaan. Perbedaan di sini tapi dia ngelihat kamu dari sisi bagusnya. Kayak dia ngelihat kamu kayak, kok lu bisa ya kayak gini? Kok lu bisa santai dengan situasi begini? Kok gimana sih caranya? Tapi dia gak berani nanya. Dia gak berani ngungkapin kebutuhan dia, keinginan dia. Nah, orang yang seperti ini memang, makanya tadi aku bilang, gak bisa dengan bertanya. Tapi dengan melihat, dan cara bertanyanya pun gak direct. Ajak ngobrol sana sini. Aku pernah nemu kok cowok kayak ini. Kalau ditanya apakah dia punya perasaan sama kamu, punya banget. Dan they think about you really highly loh. Justru karena dia melihat kamu terlalu tinggi, dianya insecure. One thing, I give you advice. One thing, sama orang seperti ini, bukan bertanya dia sama gua gimana, perasaan dia sama gua gimana, bukan. Udah bukan itu. Jelas, aku ngeliat di sini dia suka sama kamu. Dia ngeliat kamu itu secara personality itu bagus. So, it's not something to be questioned. Yang harus kamu pelajari adalah bagaimana menghadapi orang seperti ini. Bukan bertanya dari dianya, tapi bagaimana kamu menghadapi dia. Karena banyak orang itu cuma lihat tarot pengen tahu dia ke gue gimana, dia ke gue gimana. Sebenarnya kita itu insecure kalau bertanya begitu terus kan ya. Justru di sini adalah harusnya kamu harus tahu bagaimana menghadapi orang seperti ini. Makanya aku bilang coaching. Ingat, saat kamu melihat kartu, kamu hanya melihat keadaan. Tapi keadaan ya hanya keadaan. Kalau kamu mau merubah keadaan, harus ada sesuatu yang nyata yang merubah keadaan itu kan. Kalau kamu gak merubahnya, ya keadaannya gitu aja. Kartu itu cuma membaca keadaan. Dan aku ngelihat di sini, dia banyak belajar dari kamu. Diam-diam dia banyak merhatiin kamu. Orang kayak gini biasanya very observant sih. Very observant. Dia melihat orang begini, kok dia bisa begini, kok dia begini. So, this person actually in relationship with you or not in relationship with you. Ini dua-duanya bisa kena. Atau kamu cuma baru deket, tapi kok kayaknya nih orang gak konsisten ya gitu. So, yang aku lihat di sini, dia sadar masalahnya dia apa. Dia sadar dia orang yang sulit untuk berekspresi. Dia sadar dia orang yang
kayak udah auto, ngerti gak sih? Kontrolnya tuh auto karena dia sudah terbiasa dari kecil seperti itu. Jadi otomatis dia sadar dia harus ngerubah itu. Dia sadar dia harus lebih mendekatkan diri, tapi dia nggak tahu caranya. Nah, kalau memang kamu mau sama orang ini, kamunya yang bisa ngelemesin diri. Bagaimana menghadapi dia supaya dianya sama kamu lebih merasa santai. Lemes gitu. Itu yang harus kamu pelajari. Dan ini aku ajarin ke klien-klienku, aku ajarin ini. Caranya begini. Coba praktekin. Dan aku bukan cuma ngajarin, tapi aku ngasih tahu kenapa orang begini, bagaimana dia akan, dan kamu berlakukan ini, lihat responnya gini. Kenapa dia bisa merespon seperti itu? Biasanya aku ajarin. Tapi ya itu nggak cukup sekali coaching. Jadi dia harus apply, nanti dia kasih tahu aku apa reaksinya, dan dia sendiri bisa ngerasain. Jadi klienku juga belajar untuk observasi pada akhirnya. Jadi dibangun skill untuk observasi itu dibangun gitu. Pelan-pelan. Nantinya kalau kamu sudah terbiasa dan itu sudah menjadi bagian dari diri kamu udah nggak akan kesulitan sama situasi seperti ini. Oke? So, kedepannya lagi gimana? Kita lihat di video lanjutannya. Nanti yang bisa kamu akses di membership. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian bisa klik join atau langganan. Ya, untuk 1 bulan itu 50.000. Kalian cuma cukup bayar 1 kali, kalian bisa nonton semua videoku. Dan tidak mengikat ya, kalian bisa berhenti kapan aja. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, apa yang yang dia pikirin dan dia rasain ke kamu? Listen. Shine. Reach out. Observe. Kita lihat main energinya. Share the love. Aku ngerasa dia lagi trying to understand how they feel about you. If they really want you, if they really love you. Oke, kita lihat kenapa sih dia mikir begini. Why they think this way? Why they think this way? Five of Wands. Knight of Pentacles. Three of Pentacles again. Seven of Wands. Yang aku lihat ini orang quite logic. Dia selalu melihat segala sesuatu untuk mencoba merasionalisasikan. Bahkan rasa pun dia coba rasionalisasikan. Biasanya nih tipikal orang-orang thinker. INTJ, INTP, ENTJ, ENTP, ESTJ, kayak gitu. Pokoknya tipikal orang thinker. Dia ngerasa happy dekat kamu. Dia ngerasa nyaman dekat kamu. But they try to make sense. What is this?
Probably kamu baru dekat sama orang ini, or mungkin lagi PDKT. Bisa juga kalau kamu udah berpasangan tapi mungkin ya ada hal-hal yang membuat kalian banyak argumen, yang membuat dia pengen berpikir ulang. If you really what I want, kayak gitu. Apakah kalau misalnya kalian pernah berargumen atau dia sudah melihat hal-hal yang dia tidak sukai di kamu, dia lagi mencoba melihat apakah gue bisa nerima orang kayak gini. Itu kalau kamu udah bareng cukup lama. Bisa gak sih gue nerima sikap dia yang seperti ini? Bisa gak sih gue nerima sifat dia yang seperti ini? Itu yang dia lagi pikirin. Dan aku ngerasa mungkin selain dia tipikal thinker, mungkin dia pernah witnessing sesuatu atau mungkin dalam percintaan dia sendiri sebelumnya yang dia merasa salah memilih pasangan. Dan orang ini orang yang cukup hati-hati saat dia pingin lebih dekat dengan seseorang. So they want to make sure if you are someone that I really want. Dan biasanya memang ini terjadi sama cowok. Tapi aku pribadi juga begitu. Jadi perempuan yang juga punya kontrol diri, punya mengontrol ekspektasi, bisa mampu mengontrol dirinya, itu pasti akan begini juga sebenarnya. Jadi ya, cuman bedanya aku nggak mikirin sampai kayak gini. I just let things flow. I see, observe. Makanya aku bilang, ini biasanya kayak gini nih, typical thinker. Dan when they move quite slow. Bisa jadi orang ini introvert. Ya. When they move very slow. Dia bukan orang yang rushing. So actually, when you're dealing with this kind of person, ada yang bisa kamu pelajarin juga dari dia. Dia nggak impulsif. Dia benar-benar ingin mencerna, mau kenal dulu, mau berteman dulu kalau kalian belum pacaran. Do I really want you? Sebesar apa sih gue pengen sama lo? Dan biasanya orang kalau lagi dalam kondisi seperti ini, biasanya agak jaga jarak. Gak terlalu sering nyari. Dia sibuk dengan kehidupannya. Detach. Biasanya seperti itu. Because they don't want interference dari kamu, dari siapapun. How they feel about you. Kelihatan sebenarnya sih dari kartu shine. Shine. It's a sun. Aku ngerasa slowly they grow feelings for you. Kalaupun kalian belum bersama. Slowly they grow feelings for you. But kalau ini cowok, they're still afraid of giving their freedom. Dan itu very natural in men. Itu aku ajarin dalam kelasku yang 7 fase pria jatuh cinta. If you still don't know how men fall in love, you can buy my class and listen. Aku ngeliat di sini, kamu mungkin juga berasa kalau dia itu agak, mungkin at some point dia agak sedikit unemotional sama kamu. Kalau dia bertingkah seperti itu, ya karena dia sedang mau mengontrol diri dan dia pingin denger their inner voice. Do I really want you? So this is like a time for them for contemplation, asking themselves. And ini sehat sebenarnya. Especially for men.
They really need to understand. They really need to know. And how they know if they don't ask themselves. And aku ngerasa mungkin dari sisi kamu, kamu pengen sesuatu yang lebih intens. Tapi kok sama orang ini gak bisa ya? Kalau kamu masih di ranah seperti itu, what you need to also listen to my class, 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Kamu tidak akan pusing sama sikap laki-laki yang seperti ini. You will just enjoy the times when you have with them. Without needing to worry too much. Karena menurutku ini fase normal laki sih sebenarnya. Laki yang filler pun sebenarnya ada proses ini kalau dia orang yang gak sembarangan ya. Dia orang yang bisa kontrol diri, dia mau yang terbaik buat dirinya. Pasti situasi seperti ini ada. Ini very common in men sebetulnya. This is how men fall in love ya kayak gini. Salah satunya. Untuk bertanya sama dirinya, do I really want her? Kalau aku malah senang dapet yang begini. Biar dia tahu dulu. Then in the meantime I will just living my life. Tapi di sini aku melihat dia juga orang yang sangat memegang dia punya freedom, independence. So they know when they have a relationship with someone, kayak gini loh, gue harus bisa untuk sacrifice gue punya waktu buat dia, ya kan? Tapi apakah perempuan ini worth it buat gue? Nah itu. Kalau kamu high value woman, kamu gak akan takut sama yang model begini. Justru kamu seneng sama yang model begini. Karena berarti dia orang yang gak iseng-iseng. Aku ngerasa di sini they grow feelings for you yang tadi aku bilang. But dia gak mau terlalu banyak berekspektasi. Dia gak mau. Jadi dia benar-benar pengen lihat dulu. Kamu tuh kayak apa orangnya. Kamu tuh seperti apa. Kalau kamu marah tuh kayak gimana. Kalau kamu lagi bete kayak gimana. Dia tuh pengen lihat everything about you. But at the same time, aku ngerasa di sini dia juga kagum sama kamu. Dia ngerasa nyaman sama kamu. Ada chemistry lah kalau aku lihat. Chemistry-nya dapet. So, dia mau coba untuk just dating you, be with you, make friendship with you. Orangnya slow. Dan kalau kamu yang udah pacaran sama orang ini, itu skenarionya beda lagi. Dia mau tahu seberapa dia memang pingin kamu dalam hidupnya. Dan karena itu akan berdampak sama apakah dia mau komit sama menerima lah sikap-sikap kamu yang jelek-jeleknya kamu gitu. Ya we have to accept each other weakness kan ya. But we really have to understand if this person is a person who wants to grow. Dia orang yang mau memperbaiki diri apa enggak. Ya kan? Dan kalau kamu bersama orang ini, kamu udah in relationship, ya dia pengen tahu gitu loh. Apakah perasaan dia segitunya sama kamu? Yang dimana dia merasa dia harus bisa menerima keburukan kamu, kelemahan kamu. Ya, itu harus sesuatu yang memang harus kita benar-benar mastiin. Gue mau gak sama orang kayak gini? Dan apakah ini red flag buat gue? Apakah kalau kalian perempuan yang cuman mikir cinta, kalian nggak akan pernah benar-benar paham relationship berarti, dan kalian akan selamanya patah hati terus dan bingung terus karena ya nggak pinter-pinter, nggak tahu bagaimana ngejalaninnya, cuman yang penting cinta. No, cinta itu adalah fondasi, tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara untuk punya hubungan yang baik, yang kokoh, ya akan hancur pada saatnya. Cinta itu harus ada. Tapi kemampuan untuk bisa punya hubungan yang baik dari diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana menghadapi orang. Kita tahu bagaimana mengenal orang.
itu justru yang bikin cinta itu tambah kuat. Cinta itu bisa redup loh, kalau kita nggak bisa maintain hubungannya. Nah, kamu mampu nggak maintain? Kalau kamu nggak bisa, berarti kan kamu harus belajar bagaimana untuk memaintain. Kita aja juga nggak mau kok dapat pasangan yang dia memang cinta sama kita, tapi dia nggak tahu kita maunya apa. Dia nggak tahu kalau kita lagi gimana tuh dia bagaimana menghadapi kita. Kita juga nggak mau, karena the real relationship is actually your daily life. Cinta itu ya ibaratnya kamu punya rumah. Cinta itu ya si tiang-tiang rumah ini gitu. Tapi kehangatan di dalam rumah itu, makanan sehari-hari di rumah itu bagaimana kita menghadapi masalah, menghadapi pasangan, ngerti dia mau apa, tanpa harus bertanya kita sudah tahu gitu loh. Dan kalau dia lagi butuh apa, kita juga bisa tahu. Karena nggak semua komunikasi yang kalian anggap komunikasi itu harus secara verbal, harus ada ucapan. Tidak. Kalau kalian masih berpikirnya di ranah sana, berarti kalian belum tahu cara ngejalanin hubungan yang benar itu gimana. Especially with men. Because yang namanya non-verbal communication malahan itu jauh lebih penting sebenarnya untuk sehari-hari. Oke, so yang aku lihat di sini, kondisi kamu seperti apapun, dia lagi mau mencari tahu, mau meyakinkan diri, lo bukan nih yang gue inginkan. Dia lagi ada di ranah situ. Tapi kalau ditanya apakah dia punya perasaan sama kamu, ya ada. Dan perasaan itu grow. Perasaan itu growing. Karena dia ada perasaan nyaman sama kamu. Dia ada perasaan cocok sama kamu. Tapi ada hal-hal nih yang dia ngerasa belum pas. Mungkin cara kalian approaching the relationship, cara kalian menangani masalah, cara kalian mengemukakan keinginan ini belum match di sininya. Chemistry-nya ada. Oke? So, kita lanjut di video lanjutannya. Kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi dari semua ini. Kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu lihat di membership area. Kalau kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian cuma bayar 50.000 satu bulan, kalian bisa nonton videoku semuanya. Dan kalian bisa cancel anytime, jadi tidak mengikat. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, sekarang untuk nomor 4. Kita lihat apa yang dia pikirkan dan yang dia rasakan ke kamu. Opportunity beckons. This is Four of Cups. Listen, or High Priestess. Seven of Swords. Seek the truth. And move. Kita lihat main energinya. Throat chakra. The Hermit, Nine of Wands, Magician,
Hangman. Wow, banyak major. Aku ngerasa orang ini pengen ngomong sesuatu, tapi dia nggak berani. Aku ngerasa di sini. Bentar ya, aku coba make sure. Oke. Aku nggak tahu ya, mungkin kamu pas berhubungan dengan orang ini lagi rebound. Dia pernah punya hubungan kandas dan gak lama kemudian dia ketemu kamu dan dia pacaran sama kamu. So they were on a rebound phase. Jadi pada saat dia ketemu sama kamu, dia deket sama kamu, apa segala macam, itu karena untuk filling the void. Apa yang aku coba pakai kartu ini deh. Aku mau lebih meyakinkan lagi. Oh my god, ini ada dua kemungkinan soalnya. Sebentar ya. Baby steps, you're not alone. Slow down. Okay. So, untuk nomor 4. Aku ngerasa dia punya perasaan sangat bersalah sama kamu. But, tar dulu.
Aku ngerasa saat dia ketemu kamu, dia lagi di fase rebound. Apalagi kalau memang keadaannya, realitanya yang hanya tahu cuma kamu ya. Karena ini general reading, masing-masing kalian cek sendiri-sendiri. Aku ngerasa dia mungkin pernah punya hubungan panjang, yang entah masalahnya kenapa dia akhirnya mungkin gak jadi sama orang itu. Entah udah nikah cerai, atau entah pacaran lama mau nikah gak jadi, atau pacaran lama akhirnya diselingkuhin, apapun itu. Intinya adalah saat dia ketemu kamu, itu dia lagi dalam fase rebound. Dan biasanya orang dalam fase rebound, everything is just so fast. Karena orang di fase rebound itu bukan merasa cinta, tapi kebutuhan untuk bahagia dan keadaan tidak mampu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Dan ingin supaya rasa sakitnya itu tidak terasa. Itulah orang di fase rebound. It sucks kalau kamu dapat orang di fase rebound. It sucks. Tapi berarti ada pelajaran juga buat kamu. Kenapa kamu bisa tertarik sama orang yang sedang begitu. Walaupun kamu gak tahu nih. Tapi pasti kalau kamu observasi, kamu gak keburu terlena, kamu pasti bisa lihat. Dan aku ngeliat di sini dia mulai pelan-pelan menyadari kalau bukan kamu orang yang dia cari. I know it sounds really hurts. So they know they have to move. Dia nggak bisa ada di sini terus karena dia nggak happy. Karena dia pelan-pelan menyadari, dia mendengarkan kata hatinya, dan finally dia menyadari kalau bukan lo yang gue inginkan, tapi lo orang baik, gitu loh kasarnya. Cuman hati gue bilang bukan lo. Dan ini sebenarnya cukup lama dia pendam, dia coba yakinin dirinya dia. Karena dia juga nggak mau ibaratnya nyakitin kamu. Ini skenario untuk beberapa dari kalian, walaupun mungkin ini bukan untuk semua dari kalian ya. Jadi jangan ditelan bulat-bulat pasti untuk kamu. Oke. Okay? But di sini aku ngelihat begitu dia pelan-pelan udah akhirnya deket sama kamu, pacaran sama kamu, bla bla bla, sampai akhirnya satu titik dia ngerasa. Karena kita nggak akan terus bisa lari dari masalah kita nggak akan terus bisa lari dari kenyataan. Mungkin untuk kamu sebagian akan ngerasa kok dia jahat banget, dia jadiin gue tempat rebound. Dia nggak berpikir begitu. Saat orang lagi rebound mah nggak mikir begitu. Pelajarannya tetap buat berdua. Pelajaran buat kamu salah satunya ya kamu harus mampu untuk bisa melihat itu. Dan mungkin dia makin lama makin dingin, atau mungkin untuk beberapa dari kalian bahkan dia udah sempat ngomong kalau I don't think I can be with you any longer. Mungkin dia udah punya keberanian itu, beberapa dari kalian. Atau mungkin dia bilang dia masih belum bisa move on dari masa lalunya. Atau mungkin dia sempat ketemu seseorang yang menarik dia dan dia ngerasa ini yang gue inginkan, bukan yang sekarang gue jalani. Tapi di satu sisi dia merasa benar-benar guilty. Dia merasa bersalah. Dia mau ngomong, dia bingung. Harus ngomong gimana? Untuk supaya gak nyakitin. Ya tapi gak mungkin. Pasti nyakitin. Dan untuk sebagian lagi dari kalian mungkin dia udah ngomong. Dan itu bikin kamu bener-bener marah. Wah ngaco lah pokoknya. Dan mungkin kamu mencari-cari tarot reader untuk mau meyakinkan diri bener gak ini semua. Karena kok dulu dia kayaknya gimana banget sama gue, tapi tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Sebenarnya ada apa? Gak ada apa-apa. Ini hanya sebuah kesadaran yang timbul kalau akhirnya bukan lo yang gue inginkan. I know it hurts. So
It's normal if you feel angry, if you feel like hatred, it's normal. But that's the reality. That's for some of you ya. Aku nggak bilang untuk semua dari kalian. Kalau ini bukan bacaan, bukan untuk kalian, just skip it. Karena ada skenario yang lain, bahkan bertolak belakang. Aku nggak tahu nih kamu yang mana. Jadi ya jangan langsung ditelan bulat-bulat makanya. Dan juga jangan langsung, oh kalau yang jelek gue nggak mau ambil, yang bagus gue. Kamu lihat dari kenyataan, belajar untuk melihat kenyataan. Skenario yang satu lagi malah sebaliknya. Justru dia merasa kamu yang dia inginkan, bukan orang lain. Mungkin dia udah nyoba sana sini, tapi ternyata kamu yang diinginkan. Jadi ini kamu ini bisa jadi orang yang dia tidak inginkan. Skenario yang pertama. Yang kedua, justru orang yang dia inginkan. Nah, itu bisa dilihat dari cara dia terhadap kamu. Itu bisa kelihatan. Makanya aku sering bilang, coaching biar kamu ngerti. Orang kalau gimana tuh kelihatan dari actionnya. Jadi kamu gak menerka-nerka. Gue yang mana ya, gue yang mana ya. Yang paling tahu kan kamu sebenarnya. Kalau kamu masih menerka-nerka, berarti kamu gak mampu untuk melihat. Kenapa kamu belum mampu untuk melihat? Karena kesadaranmu belum ada. Kesadaranmu belum pada tempatnya. Tujuan orang coaching itu apa sih? Salah satunya adalah untuk menaikkan kesadaran supaya kamu gak bingung dalam menghadapi situasi dan melihat orang. Jadi makanya tadi aku buka kartu terus karena aku mau meyakinkan apa yang aku lihat ini kemana. Tapi aku ngerasa ini memang bisa terjadi dua arah. Ya balik lagi, yang paling tahu kamu. Atau ya kamu personal, biar kamu tahu kamu yang mana. Personal, reading sambil kamu coaching. Biar kamu juga ngerti dalam keadaan seperti ini kamu harus bagaimana. Ya, jadi ini buat aku sih clear banget gitu. Dia yang skenario yang pertama dia bingung, dia nggak tahu harus bagaimana ngomong sama kamu karena dia mungkin suka sama orang lain dan dia menyadari kalau bukan ini yang gue inginkan, bukan lo yang gue inginkan, tapi sebaliknya justru kamu yang dia inginkan, bukan orang lain yang selama ini mungkin dia lari dari kenyataan, dia lari dari kamu, tapi ternyata akhirnya dia menyadari kalau kamu yang dia inginkan. Ini bisa dua arah soalnya. Rasaku bilang ini bisa dua. Untuk kalian yang baca nomor 4, karena yang nonton kan ribuan orang ya. Jadi situasinya gak mungkin persis sama semua kan. So, I advise you ya personal reading biar kamu ngerti. Aku ngomong apa yang aku lihat, apa yang aku rasa. Bukan untuk nyenengin kamu. Oke? I'm just, I'm very truthful. Itu yang aku lihat. Oke? So, kita lanjut ke readingan selanjutnya. Di kamu yang bisa kamu akses di membership. Buat kamu yang belum member, kalian bisa member dulu atau join ya, langganan. Jadi kalian bisa nonton semua videoku, video lanjutannya semua kalian bisa tonton, cuman bayar sekali 1 bulan dan tidak mengikat, kalian bisa cancel anytime. Okay? So guys, thank you so much for watching my videos and I'll see you again in the next video. Bye.